akhir-akhir ini banyak banget berseliweran video-video gitu ya, yang ungkapan gitu ya, mengungkapkan keluh kesah sebagai seorang owner yang bisnisnya gitu ya digelapin atau dicurangin oleh karyawannya gitu. Nah, di video ini aku akan membahas modus-modus apa saja sih kira-kira yang dilakukan oleh karyawan gitu ya untuk menggelapkan. Nah, ini pas banget buat kalian yang punya bisnis, tonton video ini sampai selesai, jangan sampai nih gitu ya kalian kena modus ini, karena ternyata banyak banget dan kerugiannya juga tidak cuma 5 juta, 10 juta, ada yang sampai ratusan juta. Yang terakhir itu kalau nggak salah sampai 700 juta, ngeri juga kan, 700 juta. Aduh, kita aja mau ngambil uang kayaknya 10 juta dari perusahaan itu kayak aduh sayang banget ya, bisa diputar lagi. Ini 700 juta. So, jangan sampai kalian mengalami hal ini. Ya, makanya tonton video ini sampai selesai. Tetapi sebelum kalian kalian like dulu, subscribe dulu gitu ya, supaya kalian dapat nih notif nanti kalau misalnya ada video-video terbaru dari aku gitu ya, yang insya Allah bermanfaat buat kalian, entah itu di bisnis atau kehidupan. Oke, modus-modus yang sering dilakukan oleh karyawan dalam menggelapkan. Yang pertama adalah memanipulasi stok. Ini yang kemarin terjadi di konter handphone apa gitu ya. Ini sering sebenarnya terjadi gitu, karena selain aku punya bisnis, dulu aku juga seorang audit gitu ya, auditor. Jadi aku juga cukup tahu modus-modusnya. Stok ini biasanya mereka kong kali kong sama pihak gudang gitu ya, admin pihak gudang. Jadi kayak ternyata di gudang itu tidak ada 10. Tapi ya udahlah ya, ditulis jadi 10. Gitu ya. Jadi kayak karena udah ada penjualan nih, cuman karena uangnya dipakai dulu atau apapun gitu ya, terserah gitu ya, nggak ngerti nih emang barangnya dijual gitu, diambil gitu, atau sudah terjual ya itu tadi nggak dimasukin gitu. Jadi manipulasi stok ini cukup banyak teman-teman, jadi harus hati-hati. Terus yang kedua, ini sebenarnya ada sambungannya nih sama yang pertama, manipulasi invoice gitu ya. Jadi misalnya ada customer nih beli ke kita gitu ya, barangnya dia dapat, tapi kadang tidak dimasukin ke dalam penjualan gitu. Itu satu. Kedua, bisa juga dia nge-add invoice gitu ya, harganya sebenarnya adalah 300 nih dari perusahaan. Nah, dia tuh ngejual ke customernya jadi 400 atau 500, yang sisanya masuk ke siapa? Ya ke kantong pribadi. Ini juga sering banget terjadi. Jadi customer bayar 500, yang masuk ke perusahaan cuma 300 gitu. Jadi salah siapa? Ya gimana ya, sebagus-bagusnya ini kalau kita nggak audit ya tetap kena juga gitu. Sampai makanya kadang ada beberapa perusahaan yang acak untuk tanya ke customernya dapat harga berapa, ininya berapa, cross check gitu. Bahkan ada kalau misalnya kita ke supermarket atau minimarket gitu, kan ada tulisannya tuh biasanya gitu, tanpa nota gratis gitu. Itu supaya pertama yang tadi penjualan masuk, terus yang di sistem. Yang kedua adalah supaya tidak ada manipulasi harga gitu ya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya adalah kong kali kong nih sama up harga beli. Biasanya gitu, kong kali kong sama supplier. Up harga beli itu gimana sih gitu? Misalnya dapat harga dari supplier tuh 30.000 ya kan, misalnya nih, tapi karena ya negosiasi, janganlah boleh deh 30.000, tapi invoice-nya ditulis 50.000 ya gitu. Biasanya kayak gitu. Atau kalau misalnya ada diskon, ternyata udah jangan pakai diskon deh, nanti masuk ke kantongku ya. Biasanya banyak sekali praktek-praktek seperti ini. Jadi memang kita sebagai business owner harus tahu ini sebenarnya harganya berapa. Sering banget terjadi hal-hal semacam ini sih teman-teman. Nah, yang terakhir adalah mencuri. Ya, kalau mencuri udah jelas ya, entah itu mengambil uang ya dalam bentuk uang. Biasanya nih kalau mencuri uang ini biasanya adalah ketika kita tidak menggunakan sistem ya kan, atau bisnis tidak menggunakan sistem. Jadi kayak hanya hal catatan gitu ya, tidak pakai kas register mungkin kalau di toko, atau pos, point of sale kayak gitu-gitu. Jadi uang diambil aja gitu, karena kita nggak pernah melakukan perhitungan gitu, nggak pernah melakukan pembukuan, jadi nggak ngerti uang diambil dari beberapa uang yang diambil sama karyawan juga nggak ngerti berapa. Itu banyak banget. Makanya aku selalu bilang, please pakai yang namanya cash register minimal atau pos. Sekarang point of sale tuh sangat-sangat murah teman-teman, ada yang 300, ada yang 500. So maksudnya kayak simple dulu aja, nggak apa-apa.
Yang penting kalian keluar masuknya uang tuh tercatat. Dan gadget sekarang juga oke lah, maksudnya nggak harus pakai kayak dulu kan harus komputer, harus apa. Kalau sekarang tuh cukup pakai yang namanya tab aja atau handphone, kita sudah bisa mencatat gitu ya dengan point of sale. Jadi menurutku itu hal yang sangat krusial kalau kalian mau bisnis kalian berkembang gitu ya, atau menghindari modus-modus yang seperti ini. Karena banyak sekali kita pakai software aja, pakai sistem gitu, kita masih bisa dicurangin gitu. Nah, cukup sekian dulu aku bahas tentang mengenai beberapa modus yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang nakal gitu ya. Lain waktu kita bisa bahas lagi apa sih kira-kira gitu ya, atau kalian punya pengalaman boleh banget cerita di bawah gitu ya, di komen-komen. Thank you and bye bye.